Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari kembali pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan supaya kita terus dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur karena begitu besar rahmat-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu, perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini juga Tuhan kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema dari Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dengar baik-baik, aku ini siapa yang dimaksud? Kalau di Alkitab saudara tertulis A besar, ini merujuk kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengetahui rancangan tentang apa ini? Tentang hidup kita, ya. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan, rancangan untuk hidup kita. Ya, mengenai hidup kita, itu ada dalam tangan Tuhan. Tuhan punya master plan atas hidup kita. Jadi rancangan Tuhan itu luar biasa pastinya. Coba perhatikan apa sih sebetulnya rancangan Tuhan itu? Ya, yang pertama rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, ya segala yang mengerikan itu. Ya, ingat rancangan Tuhan yang pertama dikatakan rancangan damai sejahtera. Kemudian yang kedua apa? Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan kehancuran, bukan rancangan kerugian, bukan rancangan apa deh yang buruk-buruk itu. Ya, bukan itu semua, ya. Bukan rancangan kecelakaan. Terus dikatakan apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan, bukan hanya hari depan loh. Perhatikan lanjutannya. Yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, janji Tuhan untuk hari rancangan bagi hidup kita adalah hari depan penuh harapan. Jadi begitu luar biasanya rancangan Tuhan ini. Nah, sekarang bagaimana sikap kita ketika kita mengetahui bahwa Tuhan ternyata punya rancangan yang begitu luar biasa atas hidup kita. Damai sejahtera, bukan kecelakaan, bahkan hari depan penuh pengharapan. Ini yang dijanjikan, ini yang direncanakan oleh Tuhan bagi hidup kita. Jadi sekarang pertanyaannya, sikap kita gimana? Masih banyak orang yang merasa bahwa hidupnya masa depannya suram atau madesu. Ada orang berpikir bahwa hidupku gak berarti. Ada orang mengatakan aku sopo toh, aku ini siapa? Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu punya master plan atas hidup kita. Ingat, sebelum kita dibentuk, sebelum kita ada di dunia, Tuhan punya rencana. Artinya kehadiran kita di dunia bukan sekedar orang Jawa bilang untul bawang. Ada yang mengatakan pupuk bawang, apalah istilahnya. Bukan, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Dan rancangan Tuhan selalu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan memberikan kepada hidupmu masa depan penuh pengharapan. Pegang ini firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan ini kebenaran. Karena itu, engkau yang hari ini merasa rendah diri, merasa gak mampu, aku memang orang bodoh, aku gak bisa apa-apa, aku begini begitu. Buang semua pikiran itu. Iblis mau itu kau pegang, tapi Tuhan mau engkau buang semuanya itu. Ya, ingat apa yang dikatakan Tuhan. Jangan dengerin apa kata iblis, kuasa jahat atau kata-kata dunia yang mengatakan udah deh,
kamu nggak bisa apa-apa, udah deh, kamu pasti gagal. Itu suara-suara bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak merancangkan kecelakaan kok. Tuhan tidak merancangkan kegagalan kok. Ya, Tuhan merencanakan keberhasilan untuk hidup kita. Tuhan mau kita mencapai itu semua. Karena itu saya mengajak kita semua, ayo mulai sekarang. Ya, mulai pandang hari depanmu dan lihatlah bahwa Tuhan merancangkan hari depanmu penuh harapan. Penuh harapan artinya hari depan yang menjanjikan, hari depan yang luar biasa, yang indah pastinya. Bukan hari depan yang suram, bukan hari depan yang tidak menentu, tetapi hari depan yang penuh harapan. Karena itu saya mengajak kita semua, ayo mulai sekarang. Lebih sungguh lagi kita dekat dengan Tuhan, supaya kita ngerti apa yang dimau Tuhan atas hidup kita. Ingat, supaya menemukan destiny, ya, apa sesungguhnya yang Tuhan sedang persiapkan untuk hidup kita? Apa sesungguhnya yang Tuhan mau dari hidup kita? Ya, mari kita genapi apa yang menjadi rancangan Tuhan ini. Karena sekali lagi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan, bukan kegagalan, bukan kerugian, bukan sakit, bukan sengsara. Itu bukan rancangan seperti itu. Tetapi hari depan yang penuh harapan. Kalau merasa bahwa aku nggak tahu lagi di depanku seperti apa, pandang Tuhan dan lihat firman hari ini. Renungkan dengan sungguh. Tuhan tidak merancangkan masa depan suram, tapi masa depan penuh harapan. Mari jemaat dikasih Tuhan, engkau yang bergumul dengan masalah hari ini, yang tidak kunjung selesai, yang masalahku gak selesai, gak berakhir. Ada saja, belum selesai masalah yang satu, datang masalah yang kedua, begitu seterusnya. Saudara, aku dikasih Tuhan, itu bagian proses. Jadi gak mungkin merasa, kata firman Tuhan, damai sejahtera bukan kecelakaan, hari depan penuh pengharapan. Kayak kenapa hidupku seperti ini? Sama beritahu saudara, itu bagian proses yang belum selesai. Ingat, seperti saudara melihat film seri, ya biasanya kita mendapati tokoh utamanya kadang-kadang mengalami celaka, seakan-akan mau berakhir. Percayalah itu belum berakhir. Ya, hidup kita ini belum berakhir, masih ada lagi. Memang tidak mulus saja. Kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk kita berproses. Nah, proses itu seringkali tidak enak. Tetapi percayalah, dalam proses yang terjadi atas hidup kita, ada penyertaan, ada pertolongan. Karena itu pegang firman-Nya dan selalu dekatlah dengan Tuhan. Supaya kita bisa melewati semuanya itu dan sampai kepada hari depan yang penuh harapan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, kami percaya Tuhan, Engkau punya master plan atas hidup kami. Engkau merancangkan yang baik atas hidup kami. Bahkan sebelum kami mengerti, Engkau sudah rancangkan semuanya itu. Dan tolong kami ya Roh Kudus, pimpin kami untuk kami terus berjalan di jalan yang Tuhan tentukan untuk kami lewati. Supaya kami menemukan destiny kami menemukan apa yang Tuhan rancangkan atas hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, rancangan itu pasti damai sejahtera, bukan kecelakaan. Bahkan rancangan itu adalah rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Kami pegang janji firman Tuhan ini Tuhan, dan terjadilah atas hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.